Sebelumnya CTA dulu ya. Saat ini aku lagi open to work dan bisa join immediately. Jadi buat teman-teman atau HR yang lagi hiring untuk posisi SEO spesialis, SEO consultant, SEO manager, atau SEO freelancer sekalipun, feel free to contact me, bisa lewat email atau DM di LinkedIn. Thank you. Halo semua, balik lagi di channel Umbrella Project. Di video kali ini kita akan membahas tentang programmatic SEO. Apa itu programmatic SEO? Kita langsung bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Berdasarkan Search Engine Land, programmatic SEO adalah suatu strategi atau metode SEO untuk membuat unique dan high quality pages atau konten at scale atau secara masif dengan menggunakan berdasarkan template dan mengambil data dari database. Jadi kita bisa nge-retrieve konten-konten yang dari database. Terus tujuannya apa? Yaitu untuk mengcover keywords yang ditarget sebanyak mungkin dan meningkatkan organic traffic. Tujuan lainnya yaitu untuk efisiensi redundant SEO activity atau activity yang atau untuk mengurangi aktivitas SEO yang sifatnya manual dan berulang. Jadi dengan adanya programmatic SEO ini sebenarnya kita mengotomasi SEO activity kita. So we need to work smart ya. Jadi apalagi kita handle website yang pages-nya itu udah puluhan ribu, bahkan lebih ratusan ribu atau mungkin jutaan, apalagi yang website-website yang user generated content. Nah, pastinya sangat tidak efisien jika harus buat landing pages secara manual. Kemudian kita harus update meta tag secara manual. Jadi solusinya ya harus menerapkan programmatic SEO atau SEO automation. Terus kapan sih kita membutuhkan programmatic SEO atau kapan sih kita harus mengimplement programmatic SEO? Yang pertama, ketika kita ingin melakukan CRUD atau create, read, update, and delete. Jadi buat teman-teman yang dari software engineer atau background-nya IT pasti tahu apa itu CRUD. Terhadap LP atau landing page secara masif yang memiliki format atau struktur atau modul yang sama. Pastinya kita perlu bikin satu sistem, dan sistem ini juga bisa di-set untuk spesifik landing pages juga. Jadi misalnya kita melakukan update meta text, tapi bisa juga applied ke semua pages yang memiliki struktur yang sama, atau bisa juga ke spesifik landing pages juga. Jadi tergantung nanti requirement dari sistemnya atau fitur dari sistemnya itu sendiri. Selanjutnya kita ingin mentarget long tail keywords dengan pattern tertentu, dengan pola tertentu. Nah, dengan mengimplement programmatic SEO ini, kita akan targeting long tail keywords, di mana long tail keywords ini dari sisi search volume memang lebih rendah tapi high conversion, dengan syarat konten yang dibuat juga menjawab intent. Selanjutnya ketika kita sudah memahami produk, bisnis, dan juga database ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang fokus ke technical, memang mungkin perlu nih kita bisa ngobrol sama tim dev-nya, tim developer-nya, tim IT-nya, data apa aja sih yang bisa kita retrieve dari database gitu. Nah, jadi setelah kita memahami produk dan bisnis perusahaan, maka kita akan bisa melihat SEO opportunity atau inisiatif yang bisa kita lakukan, tapi yang bersifat scalable. Jadi tim SEO akan memikirkan solusi yang tepat untuk inisiatifnya tadi. Selanjutnya, kita perlu mengimplement programmatic SEO ketika kita ingin mengautomate our SEO activities yang sifatnya manual, dan kita ingin build suatu sistem yang lebih scalable. Jadi setelah kita mengetahui current background dan solusinya apa nih dari step yang sebelumnya, maka tim SEO biasanya akan melakukan brainstorm dengan tim developer atau engineer. Kadang nggak semua perusahaan punya tim produk, jadi biasanya tim SEO langsung ngobrol langsung dengan tim dev-nya untuk membahas sistem requirements-nya apa. Nah, di sini kita juga perlu belajar membuat PRD atau Product Requirements Document. Nah, intinya dari programmatic SEO ini tuh apa yang pengen kita achieve yaitu automation dan scalability. Intinya gitu. Jadi bagaimana sih kita melakukan programmatic SEO tadi? Setelah kita paham produk dan bisnisnya, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, find your keywords. Kita harus nentuin head terms-nya dan juga modifier. Nah, modifier itu sifatnya optional sih. Yang penting kita udah nentuin dulu head terms-nya tuh apa. Nah, misalnya kita punya bisnis OTA, kita jualan
hotel, kita jualan tiket pesawat, ya kan. Pastinya kita pengen nge-rank di head terms ini kan, keywords ini ya, main keywords ini kan. Nah, biasanya kalau untuk OTA pasti kombinasinya kan hotel plus nama lokasi gitu kan, atau misalnya hotel plus facility. Nah, ini contohnya misalnya kayak hotel, kita tentuin dulu head terms-nya apa. Kita pengen nge-rank di main keywords-nya apa. Biasanya head terms ini tuh bersifat short tails dan juga memiliki search volume yang lebih tinggi. Sedangkan kalau modifier ini sifatnya lebih ke menjelaskan head terms-nya atau bersifat seperti power words begitu. Setelah itu kita akan melakukan computer analysis. Oke, setelah kita mendapatkan head terms-nya beserta kombinasi keywords-nya, kita melakukan computer analysis. Bagaimana sih caranya? Tinggal type aja di Google Search, lihat result-nya, cari top 5 website-nya itu. Jadi itu bisa dijadiin benchmark. Kemudian kita tinggal menggunakan keyword tools untuk mencari keywords dari masing-masing website tersebut atau yang kita jadiin sebagai benchmarknya. Mereka targeting keywords apa aja sih, polanya seperti apa, keywordsnya seperti itu. Habis itu kita ketika udah tahu nih polanya, pattern keywordsnya seperti apa, nah baru kita masuk ke tahap execution, yaitu kita build landing pages. Yang pertama pasti kita harus bikin template-nya dulu seperti apa. Yang kedua, kita harus avoid doorway pages. Jadi make sure that your LP provides value for users. Artinya apa? Kita tidak hanya ngerubah dynamic variable-nya. Kita gak cuma merubah nama kotanya doang misalnya kayak gitu. Nah, karena yang terpenting itu nggak cuman kontennya berbeda, tapi juga main kontennya juga harus berbeda. Makanya kita harus provide value kepada user. Ketika kita bikin landing page, nggak cuman tulisannya aja yang berubah, template-nya sama nih, tapi tulisannya cuman berubah dikit-dikit. Nah, tapi juga main konten juga harus berubah juga gitu. Jadi kita harus menghindari doorway pages. Yaitu doorway pages itu apa sih? Yaitu metode untuk targeting banyak keywords dengan membuat banyak landing pages tapi tanpa memberikan value kepada users. Jadi pastiin main kontennya itu bersifat dynamic, mengikuti head terms-nya dan bisa menjawab user intent. Selanjutnya kita harus memperhatikan aspek dari technical SEO seperti renderingnya, kemudian crawlability-nya, indexability-nya. Oke, jadi setelah kita build landing page-nya, kita udah cek on page dan technical SEO-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita memonitor performance-nya gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi contoh atau format keywords atau yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya nih formatnya seperti ini. Jadi ada head terms plus dynamic variables. Dynamic variables ini variabel yang bisa kita ganti-ganti value-nya. Kemudian modifier ini juga opsional. Misalnya nih di OTA misalnya. Contoh programmatic SEO atau keywords yang mereka target itu seperti hotel di geoname atau lokasinya, misalnya hotel di Bandung, hotel di Jakarta, hotel di Medan, kayak gitu. Nah, dan kontennya pun akan menyesuaikan. Jadi mereka nggak cuma ngerubah title, description, kemudian kontennya, teksnya aja yang berubah, tapi juga list hotelnya juga akan berubah. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin. Makanya kita juga harus tahu nih database kita bisa nge-retrieve konten apa aja sih gitu. Pastinya kita perlu tektokan dengan tim developer gitu atau tim engineer-nya. Contoh lain yaitu misalnya kita targeting keyword spesifikasi dan harga AP. Nah, kemudian kita bisa menggunakan dynamic variable-nya tuh misalnya nama brand plus series-nya gitu. Misalnya Samsung apa, iPhone berapa gitu kan. Kemudian kita bisa nambahin modifier misalnya terbaru, kemudian tahunnya juga bisa diubah-ubah. Tahun juga bisa dijadiin sebagai dynamic variable. Nah, ini contohnya programmatic SEO di level enterprise. Jadi biasanya itu emang programmatic SEO ini sangat perlu digunakan ketika punya banyak landing pages. Apalagi pages-nya itu yang generate itu dari user sendiri, misalnya kayak di e-commerce gitu. Kemudian kalau untuk e-commerce, mereka langsung straight to the point ke product name-nya. Jadi kalau untuk e-commerce biasanya mereka targeting keyword seperti jual, kemudian dynamic variable-nya product name, nah bisa kemudian modifier-nya bisa termurah atau diskon kayak gitu. Kemudian programmatic SEO ini juga bisa diimplement di media atau publisher gitu. Misalnya kita bikin informasi tentang bengkel mobil di nama kotanya, nama lokasinya, geoname-nya itu juga bisa, atau restoran
jenis restorannya apa, misalnya all you can eat lah, restoran Jepang lah gitu kan. Kemudian kita tambahkan juga geoname-nya juga. Yang penting kita tidak hanya mengubah teksnya aja, title-nya, deskripsinya, tapi juga main kontennya, yang apa yang user cari itu juga bisa berubah. Jadi harus dynamic gitu. Sehingga kita bisa menghindari low value content, thin content, atau dorky pages tadi. Ya misalnya di OTA, keyword pattern-nya itu hotel di geoname atau location-nya, dan ketika kita klik landing page-nya, maka dia akan nge-retrieve list hotel yang memang berdasarkan keywords yang dia target gitu. Jadi harus dynamic kontennya juga. Nah ini perlu bantuan dari tim dev kan. Di e-commerce juga seperti itu, keyword pattern-nya seperti jual plus product name, bisa ditambahkan modifier misalnya murah, diskon, atau terbaru gitu. Jadi tergantung kita yang ngesetnya. Jadi kalau misalnya ini kalau pakai murah kurang words, pakai diskon kurang words, tinggal kita ngotak-atik aja sih kayak gitu. Kemudian dari sisi result juga harus dynamic, dan juga biasanya pasti nge-retrieve dari database. Jadi nah ini contoh penggunaan dynamic variable. Jadi variable yang bisa kita ubah-ubah value-nya. Nah, contohnya misal di Tokped mereka menggunakan format .2 shop underscore name kemudian .2 ya sebagai dynamic variable-nya, sehingga value tersebut nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan nama tokonya. Kemudian kita juga bisa mengimplement, misalnya kita minta bantuan tim engineer buat nge-retrieve top selling product misalnya. Nah itu dan bisa ditampilin di front end-nya dan beserta hyperlink-nya. Ini juga bagus sih buat internal link juga. Mungkin kurang seru kalau kita udah ngomongin very technical SEO tapi tidak melakukan hands-on. Kita akan bikin very simple study case. Jadi kita akan bikin template-nya dulu beserta dynamic variable-nya. Jadi kita akan menempatkan dynamic variable-nya tuh di posisi mana aja. Oke, habis itu kita juga harus siapin main kontennya itu dulu. Jadi kontennya juga harus dynamic juga ya. Jadi aku udah siapin list bengkel mobilnya yang berdasarkan lokasi yang akan aku target nanti keywords-nya. Habis itu kita akan menggunakan Google Colabs. Jadi kita akan menggunakan script Python untuk merubah dynamic variable. Oke, jadi ini template yang udah aku buat. Formatnya seperti ini, ada text, dynamic variables yang diletakkan di sela-sela title dan paragraf, dan yang paling penting main kontennya, yaitu list bengkel mobil berdasarkan lokasi. Di sini aku ambil contoh list bengkel mobil di Bogor. Nah, untuk dapetin list ini, aku scraping dari Google Maps menggunakan Google Maps API. Mungkin untuk tutorialnya nanti bisa aku share di video selanjutnya ya. Lalu kita upload template tadi ke Google Colab. Pastiin file extension-nya DOCX ya. Kemudian kita jalankan script yang pertama ini, yaitu fungsinya untuk install library Python DOCX agar script yang kedua nanti bisa membaca file DOCX. Selanjutnya kita jalankan script yang kedua. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan beberapa informasi. Nah, ini kita harus masukkan keywords yang mau di-replace. Jadi kita isi format dynamic variable tadi, pattern-nya apa, yaitu menggunakan kurung kurawal geoname gitu kan. Setelah itu kita masukkan path file template-nya, kita klik titik 3 di sebelah kanan, lalu pilih salin jalur atau copy path. Setelah itu kita masukkan value untuk mereplace dynamic variable-nya tadi. Di sini kita masukin Bogor. Habis itu kita pilih tipe output-nya, kita pilih file, sehingga nanti output-nya berupa file DOCX. Kalau pilih print, nanti dia akan ditampilkan di konsolnya langsung. Kemudian masukin path dan nama file output-nya. Setelah ter-create file output-nya, kita langsung download. Nah, sepertinya file output-nya sangat mess up ya teman-teman, berantakan banget. Jadi format tulisan di template yang aku buat sebelumnya nggak kebaca oleh script Python tadi. Berarti ini limitasi dari scriptnya. Jadi teman-teman bisa improve lagi ya, kalau mau pakai script ini sih. Jadi scriptnya tadi tuh nggak bisa baca enter, text alignment, dan table. Tapi nggak apa-apa, kita rapiin dulu ya.
Nah, ini udah aku rapiin ya teman-teman. Karena tabel list bengkel mobilnya hilang, karena gak kebaca di script Python-nya tadi, jadi sebelum kita publish ke CMS, pastiin kita harus masukin dulu tabelnya ya. Sekarang kita cek, apakah dynamic variable-nya udah terganti dengan kata Bogor. Nah, ini udah terganti ya teman-teman. Ya, itulah sedikit demo mengenai cara implementasi programmatic SEO. Walaupun nggak automate banget dan resultnya juga masih mess up, setidaknya teman-teman ada sedikit gambaran lah ya mengenai programmatic SEO. In reality, pastinya kita butuh bantuan tim dev untuk hasil yang lebih maksimal. Karena script tadi aku buatnya pun pakai ChatGPT, karena tujuannya hanya untuk demo aja sih. Ya, itulah penjelasan mengenai programmatic SEO. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mungkin fokus di technical SEO. Walaupun dari scriptnya tadi masih jauh dari sempurna, masih perlu banyak improvement. Karena outputnya tadi formatnya jadi mess up, kita harus benerin manual. Tapi setidaknya dari sisi functionality-nya sudah bisa berjalan dengan baik tadi kan. Jadi kita bisa nge-replace dynamic variable-nya dengan kata yang kita inputkan tadi. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di SEO Talk selanjutnya. Bye-bye.